Wajib kalian tahu resiko gagal bayar di aplikasi kredit pintar. Jadi di video ini saya akan bahas tentang resiko gagal bayar di aplikasi kredit pintar. Buat teman-teman yang saat ini gagal bayar di aplikasi kredit pintar, simak terus video ini sampai selesai teman-teman ya, agar teman-teman tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa teman-teman ya, di video kali ini saya akan bahas resiko tentang gagal bayar di aplikasi kredit pintar ya. Jadi buat teman-teman yang gagal bayar di aplikasi kredit pintar, wajib kalian tahu resikonya apa sih kalau kita gagal di aplikasi kredit pintar ya. Jadi di video ini kita bahas ya. Buat teman-teman, simak terus video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham teman-teman ya. Oke, seperti biasa teman-teman ya, di sini saya akan buka untuk aplikasi ya. Ini sebagai contoh saja teman-teman ya. Oke, sabar dulu ya. Ini sebagai contoh saja untuk aplikasi kredit pintar yang sudah telat ya atau gagal bayar ya. Oke, sabar dulu. Oke teman-teman, nah di sini sudah kebuka ya untuk aplikasi kredit pintar. Jadi buat teman-teman dimanapun kalian berada, kalian wajib tahu ya resiko gagal bayar di aplikasi kredit pintar. Oke, kita coba lihat ya untuk tagihan di sini teman-teman ya. Ini hanya sebagai contoh ya buat teman-teman. Nah, aplikasi kredit pintar ini teman-teman, misalkan teman-teman gagal bayar ya. Jadi banyak sekali teman-teman yang bertanya, "Bang, saya ada pinjaman di kredit pintar, apakah DC datang ke rumah Bang?" Ada yang komentar 1 juta, ada yang 2 juta, bahkan 3 juta ada. Jadi resiko yang pertama, misalkan teman-teman gagal bayar di aplikasi kredit pintar, wajib kalian tahu seperti DC. Nah, jadi DC lapangan untuk kredit pintar memang ada teman-teman ya. Jadi DC kredit pintar itu memang ada, tapi ya. Jadi tapi misalkan teman-teman gagal, tidak wajib kalian didatangi sebenarnya. Ya. Kenapa saya bilang tidak wajib? Karena banyak teman-teman yang gagal bayar di aplikasi kredit pintar ini kebanyakan tidak didatangi meskipun aplikasi tersebut ada DC-nya. Nah, salah satu contoh ini teman-teman. Ini tagihan 6 juta ya. Sudah tidak dibayar sekitar berapa bulan ini? Teman-teman bisa lihat, bukan bulan ini, sudah 1 tahun lebih ya, 2 hari ya kurang lebih ya. 365 hari ya, jadi 1 tahun 1 minggu lah kurang lebih. Ini sampai sekarang tidak didatangi. Loh, abang kok tidak didatangi DC kredit pintar? Nah, makanya itu tidak wajib. Memang aplikasi kredit pintar ini ada DC-nya, tapi tidak semua teman-teman yang gagal bayar itu didatangi ya. Jadi misalkan teman-teman bertanya, "Bang, daerah saya gimana Bang?" Ya saya bilang aman karena aplikasi ini 6 juta. Teman-teman bisa lihat 6 juta daerah Jogja sampai sekarang nggak didatangi, aman-aman saja. Ada sebagian dari teman-teman yang gagal bayar cuma 2 juta, ada yang didatangi. Nah itulah ya, jadi resikonya seperti itu. Jadi misalkan teman-teman gagal bayar ya, kalian tidak usah terlalu panik ya, karena aplikasi ini ada yang didatangi, ada yang enggak, seperti itu. Contoh, salah satu contoh ini daerah Jogja sampai sekarang nggak didatangi ya. Daerah Jawa Timur kemarin juga ada sekitar 10 juta tapi tagihannya itu baru didatangi ya. Nah di sini saya menginformasikan buat teman-teman ya, daerah Jawa Timur ada salah satu subscriber saya yang gagal bayar sekitar 10 juta itu didatangi, hampir 2 bulan baru didatangi. Tapi setelah itu sampai sekarang sekitar 8 bulan bahkan 9 bulan tidak didatangi lagi oleh DC tersebut ya. Daerah Jawa Barat Bang gimana Bang? Ada sebagian didatangi, tapi banyak sebagian yang tidak didatangi. Nah seperti itu. Jadi kalian harus tahu resikonya seperti itu ya. Misalkan teman-teman
gagal bayar ya, atau memang tidak bayar di aplikasi kredit pintar ya, kalian jangan jangan terlalu takut, karena aplikasi ini tidak wajib didatangi seperti itu. Misalkan kalian telat bayar lah 2 bulan 3 bulan, jadi tidak harus didatangi gitu loh, seperti itu. Ada sebagian yang didatangi, jadi intinya kayak ya kayak semacam memang sudah punya nasib didatangi DC seperti itu. Daerah Jawa Barat banyak yang sekitar 4 juta 5 juta, tapi nyatanya tidak didatangi sampai sekarang ya. Ya kenapa saya tahu? Karena banyak informasi dari teman-teman subscriber yang gagal sampai sekarang ini aman-aman saja. Bahkan daerah Jawa Tengah juga ada sebagian yang didatangi, ada sebagian yang tidak didatangi. Jadi buat teman-teman tidak usah terlalu memikirkan DC. Kalau memang DC memang mau datang, kalian ya hadapi aja. Ya, suruh aja masuk ke rumah. Ya, tinggal kalian bilang kalau kalian masih belum ada dana. Jangan kalian ketakutan takut didatangi DC. Ini salah satu contoh, 6 juta sampai sekarang nggak didatangi. Aman sampai sekarang, bahkan ada yang lebih dari 6 juta ya, bahkan 10 juta aman juga nggak didatangi. Cuman resiko terberatnya teman-teman harus tahu di aplikasi kredit pintar ini, kalau memang nggak bayar lebih dari 4 bulan ini sudah BI checking kalau kalian nggak bayar. Jadi misalkan teman-teman tidak didatangi DC ya, ataupun intinya nggak bayar lah ya, lewat dari 4 bulan itu sudah pasti kalian BI checking atau blacklist ya. Itu resiko terberatnya. Kalau masalah DC sebenarnya nomor 2 sih ya. Jadi buat teman-teman, misalkan kalian telat bayar, sudah pasti kalian dapat WA teror kayak DC mau datang. Itu sebenarnya nggak bakalan datang loh ya. DC yang WA seperti itu tidak bakalan datang ya. Kebanyakan teman-teman dapat surat katanya DC mau datang, besok mau jemput dana, itu nggak bakalan datang buat teman-teman ya. Teman-teman nggak usah terlalu takut ya, itu hanya gertakan saja ya. Sering saya infokan, misalkan DC kredit pintar mau datang, biasanya itu senyap, nggak bakalan ngirim surat ataupun mengirim video-video DC ya, besok kami tim lapangan mau jemput dana, siapkan dana, itu nggak bakalan datang ya. Kalau DC mau datang ke rumah kalian itu senyap, nggak bakalan mengasih informasi. Kalau kalian dikasih informasi sudah pasti kalian kabur kan ya. Jadi teman-teman harus tahu resikonya seperti itu. Memang aplikasi kredit pintar ada, tapi tidak semua teman-teman yang gagal itu didatangi gitu loh. Kayak istilahnya kalian sudah punya garis didatangi DC kayak gitu loh ya. Jadi buat teman-teman tidak usah terlalu takut, siapa tahu kalian ya tidak punya nasib didatangi DC. Karena saya bilang seperti ini, banyak salah satu subscriber yang gagal tapi nyatanya aman sampai sekarang. Ini salah satu contoh, 6 juta sampai sekarang nggak didatangi daerah Jogja. Daerah Jawa Barat juga banyak, 1 juta 2 juta nyatanya nggak didatangi. Ada sebagian dari teman-teman yang didatangi gitu loh, tidak merata teman-teman, nggak tahu kenapa gitu loh ya, nggak tahu kenapa. Makanya buat teman-teman tidak usah terlalu takut. Kalau memang kalian gagal bayar, tidak mampu, kalian hadapi aja. Kayak apapun resikonya kalian hadapi. Biar apa? Biar pikiran kalian tenang. Wah, misalkan didatangi DC, saya siap sudah. Misalkan saya nggak ada dana, ya tinggal bilang nggak ada dana Pak. Ya Pak, saya usahakan kalau sudah ada dana. Seperti itu aja sih sebenarnya kalau kalian menghadapi DC. Karena DC pinjol itu nggak bakalan maksa loh ya. DC pinjol itu nggak bakalan maksa atau memaksa kalian untuk bayar, kamu harus bayar kayak gini, kayak marah-marah, nggak bakalan. Karena setiap nasabah sekarang sudah pinter ya, sudah punya ponsel semua ya. Misalkan ada DC yang marah, pastinya divideokan, pastinya diviralkan ya. Jadi DC juga mikir teman-teman, nggak main sembarangan ya, nggak main ribut, main apa. Kalau ribut di rumah kalian ya pasti kan diviralkan, divideokan kan, seperti itu. Jadi kalian hadapi, jangan terlalu takut menghadapi DC kredit pintar. Misalkan DC mau datang ke rumah itu biasanya berapa bulan Bang? Nah di sini saya akan jawab juga ya. Untuk DC kredit pintar kalau memang dia mau datang biasanya hampir 2 bulan, bahkan hampir 3 bulan itu ya. Waspadalah itu kalau memang mau datang ya, hampir
2 bulan hampir 3 bulan ya. Kalau masalah kalian dapat WA, dapat video DC kiriman dari pihak Kredit Pintar, itu hanya nakut-nakuti aja. Kalau didatangi nggak bakalan ya, saya bukan jamin 100% tapi 1000% nggak bakalan datang. Itu hanya gertak-gertak kalian teman-teman ya. Jadi seperti itulah risiko gagal bayar di aplikasi Kredit Pintar ya. Untuk DC tidak semua teman-teman yang gagal didatangi DC, tapi kalau kalian nggak bayar selama 3 bulan atau 4 bulan itu BI checking sudah pasti teman-teman. Jadi resikonya seperti itu aja teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini terjerat di aplikasi Kredit Pintar, semangat terus, jangan pernah takut misalkan kalian memang tidak ada dana ya. Info saya ulangi lagi info ya, yang paling penting buat teman-teman, misalkan teman-teman dapat video, kiriman video atau foto DC yang ada di perjalanan ataupun foto DC yang ada di rumah nasabah yang lain ataupun minta Sherlock, itu hanya nakut-nakuti ya. Nakut-nakuti kalian nggak bakalan datang, itu hanya gertak aja ya. Itu nggak bakalan datang 100% nggak bakalan datang, bahkan 1000% saya jamin nggak bakalan datang. Kalau DC memang mau datang itu senyap ya. Seperti itu teman-teman ya, risiko gagal bayar di aplikasi Kredit Pintar. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.